أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الآية. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan, sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah yang namanya kita sebut setiap hari dalam bentuk zikir kepadanya, La ilaha illallah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in, insyaallah, dan mudah-mudahan salawat dan salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. 4 pilar membangun dunia, 4 pilar membangun Indonesia yang kita cintai ini mesti dengan 4 syarat. Bukan dengan pendekatan ilmu manajemen modern yang disembah oleh zaman modern hari ini. Tapi ini mutlak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menjadi presidennya, yang menjadi menterinya, yang menjadi gubernur bupatinya, mutlak diperlukan 4 ilmu ini. Terlebih-lebih sebentar lagi kita akan menyongsong pesta demokrasi, memilih pemimpin Indonesia. Awwaluha kata Rasulullah bi ilmil ulama. Orang yang akan menjadi pemimpin bangsa ini adalah orang dan manusia yang memiliki dan menguasai, mewarisi ilmunya para ulama. Kenapa demikian? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Laula murabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada jasa guruku, kata Imam Syafi'i, mustahil aku mengenal siapa Tuhanku. Siapa yang mengenalkan kalimat la ilaha illallah kepada kita? Siapa yang mengenalkan kepada kita 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Siapa yang mengenalkan rukun iman kepada kita, rukun Islam kepada kita, trilogi agama? Kalau bukan guru-guru kita, maka guru disebut dengan pahlawan tanpa jasa. Luar biasa jasa-jasanya kepada kita. Orang itu harus mewarisi ilmunya para ulama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, kuasai ilmunya. Kata Nabi, khairul kasab at-tijarah. Sebaik-baik usaha adalah perniagaan, adalah berbisnis. Karena Rasulullah di usia 6 tahun sudah menjadi pengembala domba. Di usia 12 tahun Rasulullah sudah menjadi pengusaha hebat, ekspor impor. Di usia 25 tahun Rasulullah sudah menjadi manusia yang kaya raya dan memberikan mahar terbaik kepada Siti Khadijah dengan 80 ekor unta. Bayangkan. Siapa di antara kita ketika memberikan mahar kepada istrinya
dengan 80 ekor unta. Dikalikan 30 juta saja itu sudah di angka 2,5 miliar mahar terbaik yang diberikan oleh Rasulullah yang mulia kepada istri tercintanya. Waman aradahuma, dan barang siapa yang sukses dunia akhirat lagi-lagi adalah bil ilmi. Satu, yang pertama ilmu, yang kedua ilmu, yang ketiga ilmu. Ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan iman hidup menjadi terarah. Arah kemana kita? Arah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kita bisa berkumpul di sini. Kata MC tadi, akan lebih indah apabila reuni kita itu kelak nanti bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu adnin wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para penghafal Quran, ulama-ulama yang soleh nanti bisa masuk surga membawa istrinya, anaknya, cucu-cucunya ke surga. Dan malaikat menyampaikan salamun, kesejahteraan buat kalian. Atas apa? Atas jerih payahmu waktu di dunia. Salat berjamaah, infak, sedekah, jihad di jalan Allah, umroh, haji dan sebagainya. Maka yang diperlukan adalah ilmu lagi. Wasani, yang kedua adalah biadlil umara. Harus lahir di tengah-tengah bangsa kita yang sedang carut marut ini adalah umara yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah wahai para pemimpin, karena berbuat adil itu dapat mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju tidak setuju, para ulama meneliti ada 3 ratu adil di dunia ini yang masih hidup hari ini. Yang pertama, beliau menyebut ada Raja Salman bin Abdullah, seorang raja yang ada di Mekah. Ketika ponakannya sendiri ketahuan korupsi, langsung dihukum gantung. Mangsa bodoh ponakannya sendiri. Ditegakkannya keadilan. Yang kedua, ada Dr. Zakir Naik. Seorang dokter hafal Al-Quran 30 juz, menguasai 1.500 hadis, fasih berbahasa Arab dan Inggris, keliling dunia hari ini untuk mendakwahkan Islam. Betapa indahnya Islam, betapa dahsyatnya Islam, betapa hebatnya Islam. Di negara Amerika dan Eropa hari ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Seperti halnya Bapak Ibu sekalian berbondong-bondong masuk Masjid Al-Jabar ini. Dan Islam di negara Amerika yang disebut dengan mayoritas non-muslim, di mana di Amerika hari ini agama Islam menjadi satu-satunya agama primadona. Cuman ini tidak dipiralkan oleh media. Yang ketiga ada sosok Tayyip Erdogan, seorang presiden Turki, ketika hidupnya selalu mengkritik pemerintah yang zalim pada waktu itu, yang zalim. Berulang kali dipenjarakan, keluar dari penjara, terpilih sebagai presiden Turki. Ketika diwawancara oleh wartawan, dengan apa Tuhan dan Anda membangun Turki? Dengan iman dan dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Hampir sudah tidak ditemukan lagi ada rakyat miskin di sana. Kenapa? Karena memiliki pemimpin-pemimpin yang adil. Jika dari 3 paku ratu adil itu, dunia itu meninggal dunia, inilah kata para ulama detik-detiknya kiamat kubro sebentar lagi. Karena paku dunia Islam, ratu adil itu meninggal dunia. Dan alhamdulillah hari ini beliau masih berada di tengah-tengah kita. Itu yang disebut dengan ratu adil. Betapa keadilan mendatangkan kesejahteraan yang sangat luar biasa. Ada sebuah video yang dipiralkan oleh Bosman Mardigo Wiwik, di mana dalam video itu dijelaskan ada satu negara di dunia hari ini di mana seluruh rakyatnya paling bahagia sedunia, paling sejahtera sedunia, paling makmur sedunia.
Negaranya kalau tidak salah negara Finlandia. Apa yang membuat hebat negara itu? Bukan karena sumber daya manusianya yang hebat, bukan karena sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi para presiden, menteri, bupati, wali kota, camat sampai ke kepala desanya tidak berani membohongi rakyat, tidak berani korupsi, bukan karena takut KPK, tetapi dia takut ditiru oleh anak cucunya dan generasi mudanya. Inilah senapas dengan ajaran Islam. Inni akhafullah. Kenapa aku tidak korupsi? Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya Tuhan, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tuhan kita Allah tidak pernah tidur apalagi ngantuk. Atau tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Allah Subhanahu wa taala betapa makmur dan sejahteranya karena pejabat-pejabatnya tidak berani korupsi. Kalau hari ini di Indonesia negara kita yang kita cintai, ada pejabat yang tidak berani korupsi, sudah pasti dia takut sama KPK, dia takut sama kejaksaan, dia takut diadili oleh hakim dan sebagainya. Allahnya nomor sekian kan itu. Wasalis yang ketiga, syarat untuk memimpin negara ini adalah bisakhawatil agniya. Harus muncul di tengah-tengah kita adalah konglomerat yang dermawan. Orang-orang kaya yang dermawan. Ya, Umar bin Khattab mewakafkan seluruh hartanya dengan 72 kebun, diwakafkan untuk dakwah Islam sampai Islam ada di Bandung yang kita cinta ini, berkat jasa-jasa para ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri di Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala momentum 14 Februari yang akan datang itu, Allah memberikan hidayah, memberikan hadiah untuk bangsa kita yang sedang carut-marut ini. Para pemimpin yang adil, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dan pemimpin itu pun mencintai rakyatnya. Warabi yang keempat adalah biddu'ail fuqara wal masakin. Tidak ketinggalan untuk makmurnya negara kita, Indonesia yang kita cinta ini, tidak lepas dari doanya para fakir miskin. Oleh sebab itu tugas si miskin, fakir miskin yang mayoritas adalah mendoakan ulama-ulama kita, mendoakan pemimpin yang adil, mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Insya Allah Indonesia yang kita cintai akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, yang sejahtera, tetap dalam ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah jangan sampai salah pilih. Karena orang-orang non-muslim menuduh kita tidak boleh di masjid ngomong politik. Kata siapa di masjid tidak boleh ngomong politik? Yang dilarang di masjid adalah kompanyo tentang salah satu calon. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia adalah seorang pemimpin negara. Dan beliau juga sebagai pemimpin agama. Beliau merubah Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasulillah. Rasulullah menyusun strategi perang Badar, perang Uhud di masjid. Bagaimana menuntaskan kemiskinan, bagaimana menyusun perdagangan dan sebagainya, semuanya diselesaikan di masjid. Yang tidak boleh adalah melakukan perniagaan dan jual beli di masjid. Boleh. Inilah tuduhan-tuduhan terhadap kita hari ini. Dilarang menggunakan politik identitas. Lalu identitas mana yang kita pakai? Saya lahir dari suku Sunda dan agama saya sebagai seorang Muslim. Itu saja identitas kita. Kenapa? Orang-orang di luar sana ingin menghapus di KTP itu tidak boleh lagi ada apa? Ada nama agama. Lalu kita mau kemana? Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang didori oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam.
Jika di agama lain ada yang melebihi Islam, hadirin rahimakumullah, saya mungkin orang pertama yang akan pindah agama itu. Kenapa saya masih istiqomah menyembah Allah, berada dalam Islam? Karena agama ini tidak ada tanding, tiada banding. Bagaimana tidak penghargaan Allah Subhanahu wa taala? Seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan memiliki emas sepenuh bumi ini. Bisa kita lihat dalam surat Al-Imran 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterimanya dari mereka, walaupun mereka menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Lahum adzabun alim, bagi orang kafir azab Allah yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat kelak tidak ada yang menjadi petolong. Betapa mahalnya hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Saking mahalnya hidayah iman tidak Allah berikan kepada putra kandungnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, alfa sanatin illa khamsina. Tetapi anaknya Kanan mati dalam keadaan kafir, dan istrinya pun mati dalam keadaan kafir. Hidayah iman tidak Allah berikan kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman kandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah iman juga tidak Allah berikan kepada Azar. Siapa Azar? Ayah kandung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang putranya sebagai Khalilullah, kekasih Allah, tetapi ayah kandungnya adalah penyembah berhala. Oleh sebab itulah berulang kali kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah telah memberikan hadiah terindah untuk kita. Hadiah apa? Hadiah kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita menjelang momentum bulan Ramadan, menjelang Pilpres ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kita semua yang hadir di masjid ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fastabiqul khairat wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.